Selamat pagi anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita. Tujuan diadakannya pembelajaran ini yaitu diharapkan nantinya anak-anak dapat menganalisis unsur intrinsik cerita dengan tepat melalui kegiatan membaca teks cerita. Apa sih yang kalian ketahui mengenai unsur intrinsik cerita? Mari kita simak penjelasan kali ini ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita itu terdapat unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangun itulah yang disebut dengan unsur intrinsik. Kira-kira apa saja unsur intrinsik pembangun cerita itu? Yang pertama ada tema. Yang kedua ada tokoh, ketiga ada penokohan, keempat ada alur, kelima ada latar atau setting, keenam ada sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan dasar yang menjadi latar belakang keseluruhan cerita. Artinya, tema itu dasar dari sebuah cerita. Cerita akan terlihat indah dan mengalir apabila ada tema di dalamnya. Nah, tema yang biasanya kita pakai atau yang paling mudah atau yang paling sering kita jumpai itu ada tema persahabatan, tema kejujuran, seperti itu. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah peraga dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita atau namanya paling banyak disebut di dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu, tokoh yang membantu tokoh utama agar perannya menjadi lebih hidup. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak peraga dalam cerita. Bedanya dengan tokoh, kalau tokoh itu adalah peraga atau orangnya, sedangkan kalau penokohan itu adalah sifat atau watak dari peraga tersebut. Contohnya, bawang putih, sifatnya baik hati, lemah lembut. Bawang merah, jahat dan serakah. Itu adalah contoh penokohan. Yang keempat ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu ceritanya hari ini dan yang akan datang. Sedangkan alur mundur itu adalah cerita yang sudah dilalui pada hari kemarin atau hari sebelumnya atau 1 minggu yang lalu. Intinya kalau alur mundur itu ceritanya sudah pernah dilalui. Dan alur campuran itu alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada latar atau setting. Biasanya dalam sebuah cerita, latar itu ada 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu sendiri bercerita tentang waktu. Waktu itu ada pagi hari, sore hari, malam hari. Sedangkan latar tempat biasanya itu lokasi atau tempat di mana cerita itu diceritakan. Bisa saja di hutan, di sungai, di desa, atau di kota. Yang terakhir ada latar suasana, yaitu suasana di dalam cerita tersebut. Apakah suasananya mencekam, sunyi, ataukah ceritanya sedih, senang. Nah, itu berkaitan dengan latar atau setting. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah segi pandang penulis sebagai pengamat di luar cerita. Sudut pandang itu dibagi menjadi 3. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata aku, saya, kita, kami. Sudut pandang orang kedua ditandai dengan penggunaan kata kamu, Anda, kau, kalian.
Sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata ia, dia, beliau, dan mereka. Biasanya dalam sebuah cerita, jika menggunakan kata aku atau saya, berarti di situ ceritanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau di dalam cerita tersebut menggunakan kata mereka, maka yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah cerita. Biasanya jika kita sudah membaca keseluruhan isi cerita, kita akan mengetahui amanat apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Bisa saja amanat itu mengenai nilai moral atau pesan-pesan yang dapat kita pelajari maupun kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Ibu punya kuis untuk anak-anakku semua. Kuisnya tentang apa, Bu? Kuisnya adalah menganalisis unsur intrinsik cerita Kupu-Kupu Berhati Mulia. Tugas anak-anak adalah menganalisis unsur intrinsiknya, kemudian menuliskan hasil analisis pada tabel seperti di bawah ini. Sekarang, anak-anak menyimak cerita Kupu-Kupu Berhati Mulia. Ibu akan membacakan cerita mengenai kupu-kupu berhati mulia. Alkisah, hiduplah seekor semut yang suka berjalan-jalan di taman pada hari yang cerah. Perasaannya selalu gembira karena bisa menikmati keindahan taman yang penuh bunga dan beraroma sedap. Dengan penuh kebahagiaan, ia selalu menyapa setiap binatang yang hidup di taman tersebut. Namun sore hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika tengah berjalan-jalan, ia melihat sebuah kepompong berada di atas pohon. Melihat bentuk kepompong yang aneh dan bernasib sial karena tak bisa berjalan-jalan keliling taman, semut langsung mengejek sang kepompong. "Hei kepompong, sial sekali nasibmu. Kamu hanya bisa bergantung di ranting itu. Apa kamu tidak ingin jalan-jalan melihat luasnya dunia? Memangnya kamu tidak takut ranting itu nantinya patah?" Cibir semut dengan sombong. Pada dasarnya, semut memang memiliki sifat yang angkuh. Ia kerap membanggakan dirinya yang bisa pergi kemanapun yang ia suka. Apalagi ketika ia bisa menunjukkan kekuatannya saat mengangkat benda yang beratnya 10 kali lebih besar dari tubuhnya. Ia pun merasa kalau ia adalah binatang yang paling hebat. Pada suatu pagi, semut kembali berjalan-jalan mengelilingi taman. Namun, karena semalam baru saja hujan, taman tersebut dipenuhi dengan genangan lumpur di berbagai tempat. Semut yang kurang berhati-hati pun tergelincir dalam genangan. Bahkan, ia nyaris tenggelam dan tak bisa diselamatkan. "Tolong!" teriak semut meminta bantuan hewan terdekat. "Bantu aku hampir tenggelam. Tolong aku!" Untungnya, saat itu ada seekor kupu-kupu dengan sayap indahnya yang tengah terbang melintas. Hewan bersayap indah itu pun langsung mengambil sebuah ranting yang kurus kemudian menjulurkannya ke arah semut. "Semut, peganglah ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatmu dengan bantuan ranting ini," ucap kupu-kupu. Semut pun mengikuti perintah itu dan berpegangan erat pada ranting yang diarahkan padanya. Kemudian, kupu-kupu mengangkat ranting itu dan membawanya ke tempat yang jauh lebih aman. Atas bantuan tersebut, semut berterima kasih kepada kupu-kupu. Ia juga memuji sang hewan bersayap indah itu sebagai makhluk Tuhan yang hebat dan bersifat terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Sebenarnya, aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Betapa terkejutnya semut mendengar ucapan itu. Ia pun menyadari segala kesalahan dan kesombongannya. Rupanya, ia membutuhkan bantuan dari sosok yang telah ia hina kemarin. Sejak saat itu, semut berjanji tak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan lagi. Nah, dari kisah kupu-kupu berhati mulia ini, sekarang anak-anak bisa menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam ceritanya.
Mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.